bankruptcy. A stunning fall. Major restructuring. Debt is piling up. Companies are... Halo Sobat Emas kalian, hari ini saya akan membahas mengenai kebangkrutan Amerika Serikat yang katanya udah di depan mata. Udah pernah membahas mengenai video ini, ada di sini ya, linknya saya kasih di sini. Kalian bisa klik kalau mau tahu yang sebelumnya saya bahas. Tetapi katanya para ekonom ini sekarang udah makin mendekati Amerika Serikat itu bakalan fall down. Bayangan saya, banyak orang yang bilang kalau Amerika Serikat itu nggak bisa runtuh, nggak bisa bangkrut, katanya seperti itu. Tetapi coba kalau kita tengok kembali ke sejarah masa lalu, ingat nggak kalau dulu penguasa dunia itu adalah Roma, Italia, yang dengan kedikdayaan kekaisaran Romawi pun ternyata waktu itu juga bisa runtuh. Lalu muncullah yang namanya revolusi industri, Inggris menguasai dunia lewat permesinan-mesinannya dan segala macam kekuatan ekonominya. Militernya juga kuat sekali, ternyata juga dikalahkan sama Amerika Serikat. Dan sekarang, apakah ini adalah akhir era dari Amerika Serikat? Saya akan membaginya menjadi dua segmen, tapi dua segmen ini adalah menurut dua orang yang berbeda. Yang pertama, dari seorang yang namanya pasti kalian semuanya udah tahu, yaitu adalah Warren Buffett. Siapa lagi ya yang nggak tahu Warren Buffett di zaman sekarang? Dia adalah seorang yang kaya raya karena investor di saham. Dia itu. Nah, Warren Buffett itu mengatakan kalau sekarang kondisi bank di Amerika Serikat itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga siap-siap kalau bakalan kolaps. Yang kemarin udah terjadi ya kekolapsannya itu kayak SVB itu udah kolaps, bank-bank gede juga udah kolaps. Nah, si Warren Buffett bilang kalau habis ini itu akan terjadi yang lebih mengerikan lagi. Kemarin yang udah terjadi itu hanyalah it's just a beginning, dia bilang. Dan dia sudah menyiapkan, menurut info yang saya dapat, itu beritanya dia udah menyiapkan 128 triliun US dollar, bukan rupiah ya, tapi US dollar dengan bentuk cash. Bukan surat berharga, bukan apa, tapi cash. Kenapa kok cash? Karena dia itu mau siap untuk langsung beli saham begitu yang namanya market itu crash. Itulah yang membuat Bapak Warren Buffett ini menjadi kaya raya seperti sekarang. Karena dia tuh rajin nabung, megang duit, megang cash, dan setelah ketika ada market crash, dia langsung borong saham-saham yang menurut dia bakalan rebound ketika ekonomi itu membaik. Itulah pola yang digunakan sama Warren Buffett dalam puluhan tahun dia menjalankan bisnisnya di Berkshire Hathaway. Dan ngomong-ngomong mengenai kalau dia udah menyiapkan cash, gimana dengan kita? Kalau sampai ekonomi itu masih penuh dengan ketidakpastian, saya setuju dengan ada adagium yang mengatakan cash is king. Tapi kalau kita itu cuma megang cash dalam bentuk uang, kalau Warren Buffett mungkin megangnya itu US dollar ya, yang secara kurs itu kuat banget. Bahkan kalau kita bandingin dengan negara yang katanya tuh mengejar US sekarang, macan Asia di zaman modern ini, bukan lagi Jepang, tetapi China. Mata uang China, yuan atau renminbi, itu aja udah melemah. Dari kalau saya nggak salah itu, dulu itu sekitar 6 yuan sekian per dolar Amerika Serikat, sekarang tuh udah 7 sekian. Jadi, Cina aja yang di nomor 2 katanya mengejar US, itu sedang melemahkan mata uangnya terhadap US dollar, strategi ekonominya negara Cina itu. Nah, gimana dengan Indonesia? Kalau kita pegang uang cash, tapi dalam bentuk rupiah, menurut saya pribadi, itu juga rugi sekali. Dan cara salah satunya yang mau saya sharingkan adalah gimana caranya kita memegang cash, tapi aman, itu adalah dengan cara memegang emas. Memang kalau diomong, tapi imbal hasilnya emas itu nggak setinggi yang lain-lain. Saya setuju sekali. Keuntungan emas itu kalau dibandingin dengan misalnya ya saham gitu aja, emang bisa jauh sekali. Tetapi resiko kalau Anda pegang saham sama Anda pegang emas itu juga jauh sekali. Karena pegang emas itu yang pertama liquid sekali. Saham itu kalian kalau mau jual itu masih harus masukin antrian jual dulu. Sedangkan emas itu saat kalian butuh duit, saat itu juga emas itu akan jadi duit. Dan emas itu cenderung melindungi nilai. Sebenarnya emas itu adalah alat lindung nilai terhadap rupiah. Khususnya untuk negara-negara yang mata uangnya itu nggak sekuat US dollar. Kalau kalian mau pegang US dollar, gimana? Ya, sah-sah saja. Tapi hati-hati, karena US dollar itu kan ada serinya, harus uang baru, terus nggak boleh lungset, dan sebagainya ya. Sedangkan emas, kalau kalian kebentur, kalian gimanain aja emas batangan ya, itu tetap nggak ada perubahan, sebenarnya sama aja. Kalau perhiasan mungkin ada perbedaan gitu ya. Jadi, salah satu adagium cash is king, itu sebenarnya kalau mau saya kasih yang lebih aman di Indonesia, gold is king. Karena gold itu selalu bisa menjadi cash kapanpun kalian butuhkan.
Yang kedua adalah seorang yang bernama Michael Burry. Nih orangnya ya, Michael Burry adalah seorang dokter sebenarnya. Beliau adalah seorang dokter yang terjun ke dalam dunia instrumen keuangan. Dan siapa sih sebenarnya Michael Burry ini? Michael Burry ini adalah seorang yang memprediksi 2008 subprime mortgage di Amerika Serikat. Dan dia mengatakan kalau saat ini tuh di semester 2 tahun 2023 ini, khususnya di bulan Juni sama Juli, inflasi Amerika Serikat itu kan kemarin-kemarin udah mulai turun ya. Kan diredam dengan cara menaikkan suku bunga. Jadi kayak ada semacam garis grafiknya itu kayak X gini ya. Inflasinya turun, suku bunganya naik. Tapi di 2 bulan terakhir ini, suku bunganya itu udah naik gini, tapi inflasinya mulai naik lagi. Artinya, udah mulai obatnya itu udah nggak manjur lagi. Dan sekarang menurut dia, US ini sedang ancang-ancang untuk mulai menurunkan suku bunga. Kalau menurunkan suku bunga, itu tujuannya supaya untuk menggerakkan ekonomi. Jangan terus-terusan direm seperti sekarang. Ekonomi dunia usaha bakalan sulit kalau seperti itu. Dan kalau sampai itu terjadi, menurut beliau, itu akan menjadi awal mula hancurnya atau krisis ekonomi Amerika Serikat. Dan dia bilang itu akan terjadi di semester 2 2023. Apakah omongan dari Warren Buffett dan juga Michael Burry ini pasti benar? Saya bilang tidak ada yang pasti. Semua itu bisa salah. Orang seahli Warren Buffett sekalipun kalau saya coba pelajari historisnya pernah salah. Jadi itu hanya sebagai kayak advice saja ya buat kita. Nah, yang mau saya bahas, gimana dengan kondisi ekonomi di Indonesia dibandingkan atau korelasinya dengan kondisi ekonomi di Amerika Serikat tadi. Kalau menurut data yang saya dapat nih, ekonomi Indonesia secara kuartal per kuartal, semester per semester, year by year itu getting better, membaik. Tetapi kalau kita coba lihat fenomena ya seperti ini nih, Tanah Abang sekarang menjadi sepi, pasar-pasar menjadi sepi, mall itu belum kembali okupansinya seperti dulu sebelum pandemi. Bahkan banyak pedagang seperti ini berita-beritanya yang ada di sumber-sumber yang saya kasih ini ya. Banyak yang masih mengeluhkan kalau dagangannya itu masih sepi dan sebagainya. Jadi sebenarnya fenomena di Indonesia ini apakah ada korelasinya dengan yang di Amerika Serikat? Apakah ekonomi Indonesia ini sebenarnya sudah pulih atau malah jangan-jangan tidak baik-baik saja? Menurut kalian gimana? Gimana kerjaan kalian? Gimana kondisi di sekeliling kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Thank you for watching this video and see you on the next video.